Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Nur Sri Landari dengan NIM 09105803230022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari mata kuliah pengantar statistik sosial mulai dari materi pertama sampai materi terakhir yang telah saya rangkum sebelumnya. Materi pertama, di mana membahas mengenai komponen klasifikasi data mencakup sejumlah elemen penting yang membantu dalam pengorganisasian dan analisis data. Pertama, berdasarkan sumbernya. Sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data internal yang menunjukkan keadaan dalam organisasi dan data eksternal yang menunjukkan keadaan di luar organisasi. Terdapat juga data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan dapat digunakan kembali. Terlepas dari lamanya pengumpulan data, ada dua jenis data, yaitu data cross-sectional yang mencakup banyak subjek pada satu titik waktu dan atas seri waktu yang terdiri dari serangkaian titik data yang dicatat dalam urutan waktu tertentu. Berlanjut ke materi berikutnya yang membahas tentang klasifikasi data. Nah, klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan karakteristik atau karakteristiknya. 4 jenis data dalam klasifikasi data harus dipahami. Yang pertama adalah data nominal yang tidak dapat dikategorikan atau diukur seperti agama, jenis kelamin, atau warna rambut. Nah, yang kedua adalah data ordinal yang dapat dikategorikan tetapi tidak dapat diukur perbedaan antara kategori, seperti peringkat siswa di kelas. Nah, yang terakhir adalah data interval yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat diukur seperti usia seseorang. Data juga dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kategori pertama menunjukkan kualitas atau karakteristik, sedangkan kategori kedua menunjukkan jumlah atau kuantitas. Dalam penelitian sosial, klasifikasi data sangat penting. Nah, data nominal membantu dalam mengkategorikan responden, sedangkan data ordinal menunjukkan urutan preferensi terhadap masalah tertentu. Data interval juga dapat mengukur perbedaan pendapat antara kelompok sosial, dan data rasio memungkinkan perbedaan pendapatan antara kelompok sosial yang berbeda. Selanjutnya, membahas berbagai metode statistik yang digunakan untuk mengklasifikasikan data. Nah, salah satu yang paling umum di antara mereka adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau variabel yang kita minati atau dikenal dengan variabel independen. Sebagai contoh, kita mungkin ingin mengetahui bagaimana hubungan antara pendapatan atau variabel utama dan variabel independen lainnya berfluktuasi. Selain itu, sangat penting untuk menghindari bias pengukuran yang mungkin terjadi karena variabel yang diukur tidak akurat. Seperti ketika responden tidak dapat memberikan laporan pendapatan yang akurat. Materi selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif dengan kualitatif, di mana penelitian kuantitatif disebut juga dengan penelitian rasionalistik fungsional positifme dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji teori dan menghasilkan fakta dengan pola pikiran yang bersifat top-down. Sedangkan penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, interpretatif, konstruktivis,
naturalistik atau etnografi pendekatan fenomenologis dan penelitian dengan pola pencarian dari dalam. Penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis tetapi lebih mencari makna dari fenomena yang diteliti. Adapun materi terakhir yang membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Ada beberapa jenis populasi, diantaranya terbatas yang memilih batasan jelas seperti jumlah penduduk atau mahasiswa, tak terbatas yang sumber datanya sulit ditentukan. Kemudian homogen yang terdiri dari unsur dengan sifat nama dan heterogen yang memiliki variasi sifat di antara unsurnya. Berikutnya mengenai sampel. Nah, sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Penggunaan sampel memiliki keuntungan antara lain memudahkan penelitian dengan jumlah yang lebih sedikit, meningkatkan efisien dalam hal biaya waktu dan tenaga, serta mengurangi resiko bias dalam pengumpulan data. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back